Kalau di Indonesia biasanya saya pakai pon. Ya niatnya sih mau cari yang kliwon, wage, pahing, manis gitu ya, nggak ada, adanya pon, ya udah saya pakai pon aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini saya akan berbagi tips perawatan wajah, perawatan kulit ala-ala Jiva. Ini ala-ala saya aja dan sedikit banget memakai bahan-bahan kimia teman-teman. Kulit wajah saya itu cenderung kering dan berkomedo. Dulu saya juga pernah pakai krim dokter atau krim-krim lainnya ya yang dijual atau yang diiklankan di televisi seperti itu. Dan di Taiwan pun saya juga sempat memakai perawatan krim wajah. Tapi hasilnya apa? Sama aja, gak ada perubahan, gak ada kemajuan, gak ada kemunduran. Alhasil stop, oke lah, pakailah yang alami-alami. Saya pakai apa di sini? Saya cuman pakai minyak kelapa murni virgin coconut oil. Di sini banyak yang jual, tinggal beli aja di supermarket, di PX Mart itu ada, atau di supermarket biasa itu adalah, sudah banyak kalau di Taiwan. Kalau di Indonesia mungkin harus online ya. Cari yang tulisannya virgin coconut oil 100% murni ya. Usahakan juga yang organik. Saya cuman pakai ini. Pakainya kapan? Pakainya pagi, siang, malam. Cara pakainya gimana? Cara pakainya simple banget. Buka tutupnya, pakai sendok, ambil dikit aja. Ya kira-kira 6-7 tetes kalau wajah saya. Oleskan aja ke wajah secara merata. Boleh juga di sekitaran mata, di sekitaran hidung, di leher, di mulut, gak apa-apa temen-temen, karena ini adalah produk alami, gak ada bahan kimianya, jadi gak apa-apa ya. Tahu biasanya saya kemas di wadah botol kecil kayak gini ya, modelnya kayak roll kayak gini. Kalau Anda punya wadah botol sisa, itu bisa dicuci bersih, setelah itu diisi minyak kelapa murni. Ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau kulitnya kering, ini tinggal oles-oles aja. Kalau bibirnya kering, tinggal oles-oles aja. Dan minyak kelapa murni ini biasanya saya juga menggunakannya sebagai dasar dari make up. Jadi sebelum saya bermake up, saya pakai dulu minyak kelapa murni ini. Kalau dalam make up berarti sebagai foundation gitu ya. Jadi saya dalam bermake up itu cuman pakai minyak kelapa murni yang dioles merata. Setelah itu pakai bedak, setelah itu pakai eyeliner, setelah itu pakai alis, setelah itu pakai lipstick dikit, udah. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Ya, jerawatnya masih agak kelihatan ya, nggak apa-apa. Kenapa saya pakai minyak kelapa murni ini sebelum bermake up? Karena agar lebih mudah kalau berwudu teman-teman. Kan gini, make up itu kan banyak banget bahannya yang anti air, eyelinernya anti air, alisnya anti air, make upnya anti air gitu kan. Terus kalau kita mau berwudu gimana, kan susah ngilanginnya. Nah kalau pakai minyak kelapa murni ini, kalau kita mau wudu ngilanginnya gampang, tinggal diusap-usap aja pakai tisu atau pakai tisu basah atau pakai sapu tangan yang dibasahi, itu tinggal diolap-olap gini aja itu udah hilang. Jadi kan insya Allah wudunya itu kan bisa sah, karena wudu itu kan harus membasuh gitu kan, gak hanya cuman air terus piak gitu kan, enggak, itu kan bener-bener membasuh gitu kan. Jadi agar lebih mantap di hatinya wudunya itu sah, biasanya saya maksimalkan make up itu tidak ada di wajah, seperti itu teman-teman. Itu hanya prinsip saya saja seperti itu. Lalu perawatan yang kedua apa? Perawatan yang kedua saya biasanya kalau mandi pakai pembersih wajah itu saya kasih sedikit garam Himalaya teman-teman. Perbandingannya 1:1. Jadi semisal ya, di sini saya pembersihnya pakai Senka. Kalau di Indonesia biasanya saya pakai pon. Ya niatnya sih mau cari yang kliwon, wage, pahing, manis gitu ya, nggak ada, adanya pon, ya udah saya pakai pon aja teman-teman. Caranya gimana? Caranya simple banget, perbandingannya 1:1. Semisal saja saya kalau pakai pembersih itu dikit banget, paling saya pakai tuh cuman segini tuh, ini berarti sebesar biji kedelai kayak ya. Terus tambahkan garam Himalaya juga sedikit banget, jadi perbandingannya itu sama banyaknya.
Nah, kira-kira seperti ini. Banyaknya garam Himalaya dan pembersihnya itu sama, terus dicampur jadi satu, diaduk perlahan gitu ya, jadi satu. Nah, biasanya akan mencampur seperti ini. Biasanya nanti teksturnya akan kering teman-teman kan, seperti ini kan jadinya. Terus kasih air dikit, diusap-usap sampai berbusa perlahan aja, karena garam Himalaya ini nggak mudah larut dalam air. Perlahan-lahan, kalau mau pakai lebih banyak dikit nggak apa-apa. Setelah itu diusap rata ke wajah, bisa juga kayak digosok-gosok. Kalau ada jerawat ini bagian ini digosok-gosok gini aja nggak apa-apa teman-teman. Cuci mukanya saya berapa kali sehari? Cuci mukanya saya cuman 1 kali sehari saja, malam kalau mau tidur udah. Jadi pagi itu bangun cuci muka biasa, gak pakai pembersih. Setelah itu pakai minyak kelapa murni. Siang setelah aktivitas, setelah sholat zuhur, pakai lagi minyak kelapa murni. Terus malamnya mau tidur itu cuci muka pakai pembersih wajah, dikasih sedikit garam Himalaya. Setelah itu kan bersih. Setelah itu olesi juga minyak kelapa murni dan tidur teman-teman, seperti itu. Dan gak kalah pentingnya, dan menurut saya adalah yang paling penting adalah rajin senyum. Tingkatkan dosis senyum ya teman-teman ya, karena senyum itu manfaatnya banyak banget. Bisa jadi mungkin saja Anda sering sakit, sering bad mood, sering gak enak badan, itu dikarenakan dosis senyum Anda kurang teman-teman. Karena apa? Senyum 30 detik saja dapat meningkatkan sistem imun dan dapat merangsang otak untuk membentuk hormon serotonin atau hormon yang sangat berperan dalam kebahagiaan teman-teman. Dan marah 1 menit saja dapat menurunkan sistem imun, sistem kekebalan tubuh 5 jam ke depan. Coba, rugi banyak kan kalau marah. Jadi harus tingkatkan dosis senyumnya ya teman-teman ya. Sering senyum juga kan bikin awet muda katanya kan gitu kan. Jadi senyum itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Dan efek senyum 30 detik ini dapat bereaksi baik kalian senyum sendiri atau senyum dengan orang lain teman-teman. Efeknya di kulit wajah saya gimana setelah saya melakukan perawatan ini? Efeknya di kulit adalah wajah saya itu terasa lebih lembab dan gak mudah kering teman-teman. Serta komedo yang ada di wajah saya itu cenderung berkurang dan tidak menjadi kayak black spot, komedo yang hitam gitu ya. Jadi komedonya itu gak hitam, komedonya itu biasa. Komedo di wajah saya ini tipenya entah kenapa, mau tiap hari mau pakai perawatan komedo yang paling ampuh sekalipun, menurut saya ini komedo bakal tetap ada teman-teman. Kalau komedo di wajah saya itu nggak ada, malah jadinya jerawatan. Artinya apa? Pori-pori di kulit saya itu menutup, komedonya nggak bisa keluar dan nantinya akan jadi jerawat teman-teman, seperti itu. Jadi ya saya biarkan aja lah komedonya keluar. Nanti kalau mau mandi, kalau mau bersih-bersih muka itu di-scrub dulu gitu kan, pakai tangan atau pakai handuk halus seperti itu. Setelah itu kan lumayan bersih, baru pakai minyak kelapa murni ini teman-teman. Dan biasanya wanita itu suka banget bercermin teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan pahala dalam bercermin ya teman-teman ya. Saya sudah merutinkan, sudah membiasakan berdoa sebelum bercermin teman-teman. Doanya apa? Doa yang sering saya ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kama hasamta kholqi wa hassin huluk. Jangan lupa juga tahu maknanya. Maknanya adalah, ya Allah, sebagaimana telah Engkau sempurnakan paras hamba, maka sempurnakanlah juga akhlak hamba. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan mau ketinggalan pahala bahkan dalam bercermin sekalipun. Oke? Baiklah teman-teman, sekian video dari Jiva Kuliner. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jurus cantik rame-rame, solusi cantik zaman now untuk wajah yang lebih wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.